Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih menggunakan atau melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani adalah Ismi Melinda, seorang bintang sinetron dan FTV yang punya pengalaman mistis saat syuting. Gimana ceritanya, Ismi? Waktu itu sih lagi syuting film horor juga sih. Nah itu lokasinya itu di daerah puncak di danau apa ya, saya lupa lagi sih, udah beberapa tahun yang lalu. Nah itu kejadiannya lagi di danau itu kan lagi ceritanya memang hantunya nongol gitu dari danau gitu. Terus akhirnya semuanya pada kerasukan gitu. Kan ceritanya memang ada 5 remaja gitu kan. Oke. Nah itu cewek-cewek tapi ada cowoknya juga. Nah yang cowoknya ada 3 orang, terus 5 ini cewek termasuk aku. Nah semuanya tuh kerasukan tapi kecuali aku. Kamu nggak kerasukan? Enggak, iya. Yang jadi, lain gimana keadaannya? Kalau kerasukannya seperti apa? Pertama-tama sih kayak apa namanya, jerit-jerit gitu. Jadi mereka pada nggak sadar gitu, akhirnya pada jerit-jerit. Jadi terus dimasukin ke tempat kita base camp, itu semuanya pada jerit-jerit, semuanya kayak apa histeris ya, kayak gitu. kerasukan massal jatuhnya kan. Okay. Pada histeris gitu, akhirnya kita break syuting sih. Langsung break syuting, besoknya kita pindah lokasi, nggak di situ lagi. Oke, tapi setelah itu nggak pernah kejadian lagi dan sampai proses syutingnya berakhir nggak ada yang kerasukan lagi kan? Nggak ada sih, karena memang kita udah pindah lokasi, nggak di situ lagi. Oke. Wah, serem juga ya kalau harus terlibat dalam produksi film horor seperti itu ya. Nah, tapi malam hari ini mudah-mudahan tidak menyeramkan buat kamu. Karena berikut ini adalah seorang partisipan yang mengaku dia menjalankan ritualnya ini pesugihan. Pernah dengar pesugihan? Pernah. Pernah dengar ya? Nah, malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama yang sudah disamarkan. Kami persilahkan Enak. Selamat malam Ibu Enak. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan kepada kami malam ini? Saya mau menceritakan tentang kehidupan saya. Saya seorang yang pesugihan. Saya pesugihan di pohon besar. Oke. Pohon apa? asem. Pohon asem. Iya. Apa yang Anda lakukan? Saya selalu memberikan bunga-bunga di pohon itu setiap malam Jumat Kliwon. Lalu untuk apa ritual itu dilakukan? Saya ingin kaya raya. Berhasil? Iya, saya berhasil. Siapa yang mengantarkan uang-uang itu? Maksudnya bagaimana caranya? Apakah ada makhluk-makhluk yang mengantarkan uang atau semua usaha Anda diberi kemudahan? Setiap saya habis melakukan ritual itu, akan ada uang di situ banyak. Dan setelah itu, saya juga macar-macarin laki-laki muda dan kaya hanya untuk uang. Sudah banyak korbannya? Banyak. Jika tidak mau, dia akan... Oke, saya mau tanya deh Bu. Atas dasar apa sebenarnya Ibu melakukan itu semua sehingga melakukan ritual lalu mengorbankan para pria itu untuk diambil uangnya karena memang kebutuhan atau memang Ibu suka menjalankannya? Saya memang suka menjalankannya. Malam hari ini apa maksud dan tujuan Ibu datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin menceritakan kehidupan saya.
ada masalah. Hanya mau bercerita. Iya, Mudah-mudahan malam hari ini setelah ibu berbagi cerita, ya mudah-mudahan, ya saya nggak tahu akan berubah atau enggak, tapi harapan kami semua bisa merubah pendapat ibu supaya tidak ada jatuh korban lagi kali ya Bu ya. Kami akan mengajak ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nah, tinggal di rumah bernomor 79. Terlahir pada tanggal 19 Juli 1983. Sosok yang tenang dan penyendiri. Namun di balik ketenangannya, saya melihat arus yang sangat deras dan berbahaya. Saya melihat ada perjanjian antara dan sosok jin. Banyak sekali tumbal yang masih saya melihat banyak sosok jin berkeliaran dan bertebangan di atas. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Nah, tanggal lahir 19 bulan 7 tahun 1983. Nomor rumah 79. Ibu Nak ini melakukan pesugihan dengan ritual menabur bunga di pohon asem di satu tempat, dan ada beberapa korban yang sudah berjatuhan, terutama laki-laki muda yang diambil uangnya, dan saat ini masih belum puas dan ingin terus melakukan walaupun harus memakan korban lagi. iya. Saya merasa ada yang janggal ya dengan sosok Ibunda, bahwa apa yang dikatakan tadi sempat memanggil pohon ya. Pohon asem katanya. Pohon asem. Iya. Saya merasakan di sini bukan pohon asem, tapi yang dikategorikan pohon asem menurut dia, saya ngerasain ini pohon besar. Pohon besar. Oke, dan itu ada di rumahnya atau di sekitar rumah? Ada penunggunya kah? Saya melihat sebenarnya. Saya ngelihat di dalam sekitar rumahnya ada pohon besar yang konon kabarnya menjadi pesugihannya. Nah, dari penciuman saya ngelihat ada sosok pocong ya. Iya. Tali pocong. Tali pocong. Matanya seram sekali ya. Iya dari tadi soalnya. Iya. Kayak... Aku kalau dilihatin jadi langsung gini. Oh ngeliatin kamu juga? Iya. Ngeri gitu. Jadi saya melihat sosok matanya sangat tajam sekali. Saya ngelihat, Ismi, kamu kok kayak ada yang ngikutin ya? Sebenarnya gini loh, pernah ada yang bilang ya sebelumnya kalau kamu juga sebenarnya ada penjaganya. Katanya, makanya yang tadi aku cerita. Yang lain kerasukan kamu enggak gitu? Gitu. Katanya sih ada, tapi aku nggak tahu. Ada Ron? Kalau misalnya di sini kamu ada penunggunya, berarti secara logika benar-benar Ena nggak suka sama Ismi juga ya, karena saya ngerasa dari tadi tatapan matanya kok beda ya. Iya, ke Ismi ngeliatnya seperti kayak mau marah dan mau menerkam kayak gitu. mau menerkam Ismi, padahal kamu tidak ada salahnya apa-apa. Saya melihat sosok Teman yang- saya menyukainya. Teman apa nih? Teman yang gak kelihatan. Dia sudah di sampingnya sekarang. Semuanya gelap dan tua sekali, dan seperti Pocong Roy. iya, tapi datangnya dari sini ya. Ada sebelah sini. Ini
Ini temennya Enak kah? Atau yang ngejagain Ismi? Enggak. Saya ngelihat di sini sosok pocong sangat serem banget dan bongkok badannya. Kok tapi adanya di sekitar saya ya dan Ismi ya. Ketika saya melihat perbedaan suhu udara di sini kok lebih dingin dibanding sini ya. Bau amis lagi. Sekarang dia di belakangnya. Di belakangnya Ismi? Iya. Dia menyukai Ismi. Gimana ya? Sosok ini yang datang Roy atau? Ya bentar. Saya kok deg-degan ya. Yang saya gambar sama yang diceritakan dan apa yang saya lihat di sini ada kuntilanak juga dan ada sosok pocong. Dingin banget udara di sini. Jadi saya butuh lilin untuk menghangatkan tangan saya. Teman kamu tapi bisa kamu kendalin kan, Mbak? Ya, bisa. Dia apa yang diinginkan sebenarnya dari Ismi, Roy? Saya dengarnya kesucian, maksudnya saya mengerti. Jadi intinya sebenarnya sosok jinnya ini tertarik dengan wanita yang seperti ini gitu loh. Dan makanya juga sebenarnya di tubuhnya dia itu banyak laki-laki juga dan jin laki-laki. Itu yang saya lihat. Saya kok ngerasa ada ancaman nih di sini. Ini saya takut ini nggak akan kejadian apa-apa kan, Roy? Nggak akan mengganggu tentang tamu dan jalan syuting kan? Kamu bisa Oh, lihat tunjukin. dari Mereka tangan. semuanya ada di sini, mengikuti saya. Kamu tampan juga. Saya menginginkan kamu. Jika, mohon maaf, Sna, siapapun penunggu Badana saya ingin berkomunikasi. Apakah kamu membawa sesuatu ya? Ya, saya membawa sesuatu. Boleh ditunjukkan ke kita semua apa yang kamu bawa, Mbak? Boleh? Saya akan ambil sebentar. Boleh, silakan. Ini banyak sosok-sosok gaib di sekitar kita ya, Roy? Iya, kita di sini tampaknya jangan melakukan banyak pergerakan yang terlalu signifikan. Tampaknya saya merasakan ada perbedaan suhu udara dan makhluk dimensi astral Sebelah sini. antara Bayu dan antara Bayu dengan Ismi juga. Iya sih, lebih dingin banget ya. Ya kan? Iya. Saya Jadi juga terasa lebih ngerasa hal yang sama. Ini dingin banget dan Di saya penonton tapi aman, Roy. saya melihat di sini tuh nontonnya juga tuh saya butuh gloves dong, boleh minta sarung tangan. Saya merasakan di sini, tunggu sebentar, ada kekejaman gitu di tubuh Nak. Dia dibilang tadi banyak makan korban sih, Roy. Iya, kalau saya lihat ini serem banget ya. Kejamnya yang kamu lihat seperti apa, Roy? Jadi korban-korbannya tuh benar-benar diiniin banget tuh. Sarung tangan saya sampai robek. Saya mau minta satu lagi deh. Ini firasat saya yang tidak bagus. Ini ibunya nggak ada rasa kasihan apa gimana ya? Saya mencium bau darah loh. Ismi, kamu lagi berhalangan nih. Baru selesai sih ya. Tapi belum bersih banget ya. Belum. Saya menyukai bau darah. Saya mohon kepada siapapun penungguna untuk tidak mengganggu Bayu dan bintang tamu saya, Ismi. Bolehkah mbaknya buka apa sebenarnya itu? Kalau kamu berani, buka saja. Mbak, sebaiknya Mbak yang buka aja. Karena itu kan Anda yang bawa, Mbak. Iya. Ya. Silakan. Ini bukan tubuh Nal lagi nih. Itu bukan dia. Matanya sangat Ada ulat, ada. Aku takut banget ulat.
Iya, saya menangkap gelombang pikirannya. Dia mau darah ya? Ya, aku mau darah. Aku haus akan darah. Teman saya menyukainya, dan sekarang dia ada di belakangnya. Kak, Mereka semuanya ada di sini. Mbak Nak, di sini kalau misalnya Anda mau sharing silahkan, tapi bukan untuk mencelakakan atau malah menyerang orang lain. Iya, Bisa dikendalikan nggak teman-teman ya Mbak? saya rasain di sini udah berat banget nih. Jika saya menginginkan sesuatu, harus terlaksana. Saya di sini ngecium sesuatu yang aneh ya. Kau jangan halangi aku! ini gimana? Aku tidak suka ada yang menghalangi aku. Duduk siapapun penghuni. Nah, Aku menginginkan dia. saya perintahkan kau duduk. Penghuni pohon asem. Saya melihat di sini sosok kuntilanak. Silakan duduk Mbak Kunti. Saya masih cukup sabar untuk menghadapi kamu. Saya inginkan dia. Dia nggak bisa. Dan di sini cuma ada saya dan kamu. Dan asal kamu tahu, ini batas kita. Kamu nggak akan bisa ngelewatin ini. Saya perintahkan kamu. Ini batas antara manusia dan dunia alam gaib. Jangan ganggu orang lain. Give him another one. Duduk. Nah, kembali. Itu sebenarnya apa maunya sih Roy? Si kuntilanak ini kesini mau ngapain sebenarnya? Dia mau gangguin orang. Mbak Nak. Ih. Itu rambut, udah gitu ada bunga, udah gitu ada ulet. Itu fungsinya emang untuk apa Roy? Saya tidak tahu ini apa sebenarnya. Mbak Nak. Bismillah. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, balik ke semua. Apa Roy yang kamu lihat Roy? Apa yang kamu rasain? Tali pocong dan ular, apa hubungannya ya? Bantuin saya ambil ini, bisa tidak? Di sini kok semua jumlahnya ganjil ya? Kenapa Mbak Nak? Kenapa jumlahnya ganjil? Itu memang persyaratannya Syarat apa ya? dari teman-teman saya untuk membuat saya kaya raya. Siapa yang melawan saya akan mati dengan tragis. Aduh, Pusing gue ngeliat cacing. Aduh, ngeliat belatung. Kamu boleh di sini tapi jangan ganggu orang. Pinjam gunting. Oke.
Ini rambut kan? Kau menantang saya, Roy. Iya, kenapa? Kau menantang saya, Roy. Mas, tolong mas. Saya tidak suka ada yang menantang saya di sini. Rambutnya aku injek. Saya perintahkan duduk. Jangan ada apa? Jangan ada gunting di sini. Saya sudah bilang, apa yang saya inginkan harus tercapai. You totally wrong. Salah besar. Dia udah gak ada darahnya. Kamu tuh keren. I'm really Sekarang saya menginginkan dua-duanya. Saya tidak bisa ya kasih kamu kesabaran di sini. Saya sangat menghargai tubuh Nak. Saya tidak akan melakukan hal yang sama dengan wanita. Kalau kamu mau cari mati dengan mereka, cari mati sama saya. Kamu keluar dari tubuh Nak sekarang. Kamu menantang saya, Roy. Iya, saya menantang kamu. Sosok kuntilanak kan? Right. Cekek saya, bunuh saya, apapun. Saya gunting semua rambutnya. Tuh. See? Lakukan semuanya. Keluar dari tubuh Nak. Siti Jasmia, Siti Jasmia, Siti Jasmia. Keluar kamu sekarang. Bantuin saya. Lilit tubuhnya, Siti. Siti Jasmia, lilit tubuhnya. Jangan gangguin orang. Siti Jasmia. Ada kain hitam nggak? Kain hitam. Ini udah keluar, Roy. Belum. Masih ada di situ, masih nempel. Ini enaknya kasihan banget. Kenapa sih dia mau ngejar-ngejar Ismi itu? Kenapa, Roy? Saya mencium bau darah sebenarnya yang dia inginkan di sini. Dia pengen minta darah gitu Iya. maksudnya? Darah wanita. Saya yakin makhluk ini sudah keluar. Tapi saya kok merasakan sesuatu yang beda ya. Ada sesuatu yang lain lagi yang masuk di sini. Udah banyak makhluk-makhluk lainnya ya? Iya. Tapi saya merasa di sini saya dijagain dengan Siti Jasmia sekarang. Saya jauh lebih tenang. Karena tubuhnya dililit bagaikan kamu nggak akan bisa bergerak. Karena kain itu menyimbolkan ular piaraan saya. Apapun yang terjadi, Cahayu. kamu nggak bisa lepas dari situ. Saya perintahkan Siti Jasmia. Energinya sangat besar sekali dan saya tidak mau lewatin. Ada batas lilin di sini. Karena Cahayu. Ini cahaya-cahaya itu maksudnya dia mau... Tadi ngeliat Aku arep melu karo kowe. Ayu. Ini cahaya-cahaya itu maksudnya dia mau... tadi ngeliat Aku arep melu karo kowe. apapun kamu, Aku mau ikut. jangan ganggu. gitu ya artinya. Saya minta air. Air putih.
2. Tapi kamu selalu emang ada yang jagain ya, ada yang ngikutin. Dan kamu nggak lihat, kamu nggak tahu. Itu kayaknya yang bikin menarik sama dia sih. Mungkin ya Roy. Iya. Maksudnya Saya hampir kehilangan kesabaran saya sebenarnya. dia mau pergi kenapa ya? Dia bukan mau pergi sih. Dia nunggu. Sampai dapat tapi dia mau. Iya, tapi dia nggak bisa keluar dari kainnya ini. Kain ini bagaikan Siti Jasmine. Terus terang energi saya juga habis. Jadi saya tidak bisa melakukan pergerakan yang terlalu banyak di sini. Dan akan sangat berbahaya sekali kalau ketika saya tidak bisa melindungi Ismi dan Bayu. Keadaan sangat... Tapi Siti Jasmine masih Masih, kuat. Siti Jasmine masih kuat untuk melindungi. Jagain. Dia nggak bisa keluar dari kain ini. Ini yang lain lagi nih kayaknya Roy. Iya, sosok Jawa. Yang lihatnya kayak Ismi. Saya perintahkan untuk keluar dari tubuhnya. Dia datang kan cuma untuk sharing doang kan, Iya. bukan meminta korban. Aku tidak akan keluar sebelum mendapatkan apa yang kuinginkan. Nggak bakal. Nggak bakal. Nggak. Saya menangkap satu lagi. Dia tuh nggak bisa. Dia nggak mau keluar juga sih. Lilitan Siti Jasmine sangat kuat sekali. Dia tidak bisa bergerak di sini. Sampai kakinya juga nggak bisa bergerak. Tapi kenapa ya dia tertariknya sama Ismi ya? Karena Aku inginkan dua-duanya sekarang. Nggak akan saya kasih juga. Dan nggak akan Semua. satu helai rambut pun kalau sentuh tidak akan pernah bisa. Karena saya merasakan di sini Siti Jasmine lebih kuat daripada kamu. Kamu tuh cuma makhluk rendah doang. Sekarang nih ular nih, nggak akan bisa kamu lihat. Keluar. dia nggak mau keluar ya. Yang dibilang pohon asem sebenarnya adalah pohon besar dan dia harus kembali ke sana, balikin itu kainnya. Nah ini harus balikin ini. Iya, kalau enggak ini akan begini terus nih dan jumlahnya pasti akan selalu ganjil. Saya ngerti. Siti Jasmine tetap menjaga di situ. Dia juga nggak bisa, ya nggak akan lepas juga. Segimanapun kamu nggak keluar juga, Siti Jasmine juga nggak akan keluar juga. Laki-laki itu cukup tampan untuk aku. No way. Enggak. Aku menginginkannya. Kamu sama saya, bukan sama mereka. Kamu tidak takut, Roy? Kamu gak siapa-siapa. Itu ularnya semuanya udah gak bakal bisa lepas pergi-pergi. Kamu jangan deket-deket. Tubuh lagi saya perintahkan. Dan jangan liatin mereka. Aku menginginkannya. Darah mereka berdua. Lepaskan. Keluar baru saya lepasin Siti Jasmine. Kamu mau aku panggilin teman Siti Jasmine ya? Yang lain? Aku tidak takut. Baiklah. Saya akan panggil teman saya lagi, Bim Bim Sarah. Ular Sanca Piton. Bim Bim Sarah. Tatap. Lilit lagi. Lilit. Pergi lo. Lilit semuanya. Lilit.
Gimana cara supaya dia pergi ya? Bangun, nak. Selamat malam. Malam. Mulai lagi. Tumba, nak. Ya. Saya pastikan ini Mbak Ana. Iya, sayang. Ada yang bisa dibantu untuk malam ini, Mbak Ana. Saya kesini hanya bercerita tentang kehidupan saya. Mbak Nak, nyadar gak tadi ada sosok-sosok lain yang masuk dalam diri Mbak Nak? Terasa atau terlihatkah? Ya, Terlihat, terasa. setiap mereka mau masuk ke tubuh saya tahu. Tapi saya tidak bisa menolaknya. Karena kami sudah ada perjanjian. Ada Perjanjian perjanjian apa? gaib. Perjanjian. Perjanjian gaib. Saya pastikan sudah cukup aman di sini. Saya merasa hawa manusia yang saya rasakan di sini. Siti Jasmia, pergi kamu. Keluar, Bim Sarah keluar. Kalau saya lepasin ini, kira-kira Ismi jauh-jauh deh. Saya rasa ini yang saya hadapi adalah Mbak Na sendiri. Tapi saya tidak akan bermain api lagi. Saya pastikan kalian berdua aman sih. Terima kasih ya. Makhluk-makhluk tadi, Roy. Ya, Itu bisa makan korban lagi tapi. saya ngeliat di sini korbannya justru malah bukan orang lain, tapi justru si Na-nya sendiri, Mbak Na-nya sendiri. Saya melihat matanya Na tadi sama yang sekarang itu beda. Kalau sekarang ini lebih sayu dan lebih kayak orang yang tekanan batin. Dan saya curiga Mbak Na juga hubungannya dalam rumah tangga juga gagal, ya kan? Iya. Saya ngerasa tatapan sayu Mbak Na nih. Saya merasakan aura roh jahatnya sudah mulai pergi dan hilang di sini. Tiba-tiba, Karena saya miskin, kamu miskin, saya dihina oleh Pria. suami saya. suami. Oke. Dan saya merasakan gara-gara dia dihina, dia melakukan banyak ritual. Kemudian di sini saya ngeliat pohon besar. Terus dalam penglihatan batin saya, dia tuh kayak menyembah pohon untuk balas dendam laki-laki sebenarnya, bukan suaminya aja. Betul. Betul ya Mbak Na? Tunggu. Jika kamu Mbak Na, bolehkah saya berjabat tangan dengan kamu dan saya? Boleh. Oh, oke. Ini Mbak Na. Jadi saya turut prihatin atas kejadian yang telah banyak terjadi di rumah tangga Mbak Na. Tapi saya punya pesan terakhir kepada Mbak Na. Semua barang-barang yang diritualin di pohon besar itu semuanya dilarung ke air. Ya, Mbak Na. Bagaimana ya? Harus Masih rela. rela ya? Harus rela gitu. Nanti saya miskin lagi. Harus rela. Ya, Mbak Na harus turutin ucapan saya satu persatu. Jangan bengong. Mbak Nak, Mbak Na. Iya. Roy Kiyoshi. jangan sampai ada korban lagi Mbak Nak. Udah cukup Ya, Bang. kamu ada di sini. Jadi saya ucapkan sebenarnya kamu harus move on dari pengalaman-pengalaman kamu gitu loh Mbak Na. Jadi jangan sampai dendam sama laki-laki tapi malah carinya pesugihan pohon besar, pohon asem. Saya lihatnya bukan pohon asem, tapi pohon besar seperti pohon beringin atau pohon-pohon lainnya yang berakar-akar seperti itu loh. Jadi sebenarnya yang dia sembah, yang dia ritual justru makhluk-makhluk yang ada di pohon itu ya, Roy?
Betul sekali, Bayu. Sekarang saya pengen banget ya, kamu berjanji atas nama diri kamu sendiri, ya Mbak Ana, tidak akan mencari apapun. Ya? Udahlah Mbak Ana, udah cukup. Mbak Ana, Gimana ya? tuh. Itu namanya dendam gak akan bikin kita kemana-mana loh Mbak Ana, beneran. Ini juga nih pemirsa mungkin ya Roy, ini Iya. peringatan kalau yang ngebully, yang suka menghina, kita nggak pernah tahu akan dampaknya seperti apa, orang mendengar bulian atau dihina seperti apa dampaknya. Akhirnya kalau dia dendam, bisa menghalalkan semua cara dan bisa melakukan apapun, bahkan tindakan di luar batas kewajaran. Jadi pemirsa jangan sampai, ya maksudnya ini pelajaran juga buat kita semua sih. Dan Iya. mudah-mudahan Mbak Ana bisa terbuka nih mata hatinya. Dan satu lagi pesan saya sih sebenarnya, buat orang-orang yang suka melukai hati perempuan, tampaknya harus lebih punya perasaan dan lebih aware, lebih peka dan lebih peduli sama perempuan, hati perempuan itu seperti apa. Tampaknya saya menangkap satu pelajaran di sini ya. Ternyata setiap wanita itu tidak boleh disakiti, dihina, dicaci di depan umum. Ternyata saya merasakan itu. Yang saya tangkap gelombang pikirannya juga ternyata dia diinjek-injek, digebukin dan Ya, betul. betul. Dan setiap saya ngerasain ini, saya punya pesan nih kepada pemirsa, berarti sebenarnya kita harus terhadap wanita tidak boleh melakukan KDRT dan juga bentakan di muka publik. Itu sih sebenarnya. Itu yang saya bisa tangkap untuk hari ini terhadap Mbak Ana. Kamu sendiri Ismi, ada yang mau disampaikan atau ditanggapin gak dari ceritanya Mbak Ana ini? Kalau menurut aku sih, Mbak Ana kan sering melakukan persugihan ya. Berarti otomatis dia nggak percaya sama adanya Tuhan dong ya. Maaf, kalau Bu Ana sendiri punya agama nggak sih? Kalau menurut aku Dulu sih, ada. iya. Kalau menurut aku lebih mendekatkan diri sama Tuhan sih. Karena aku yakin kalau misalkan kita percaya sama Tuhan, otomatis apapun yang kita rasakin, penderitaan yang mungkin nantinya sekarang kita alami, insya Allah akan dibantu sama Tuhan. Nggak akan mungkin enggak kok, daripada kita percaya hal-hal yang gaib, tapi itu justru akan menjerumuskan Mbak Ana juga dan bikin Mbak Ana lebih menderita lagi. Ya contohnya sendiri, sekarang kan banyak banget ya yang katanya korban-korban, itu kan masalah juga buat Mbak Ana, bukan jadi lancar gitu ya. Iya. Kehidupannya. Iya. Saya pastikan lagi, saya berjabat untuk terakhir kalinya. Ini saya pastikan. Mbak Ana, Iya. kamu berjanji ya untuk tidak mencari itu lagi. Silakan di sini. Kamu mungkin mau ucapkan selamat dulu pada dia. Mbak Ana, Saya harus balik ke tempat saya. Saya pastikan dulu. Mungkin Bayu mau coba salaman tangan dengan dia. Dan Ismi yang terakhir ya. Baik. Mbak Ana, jadi ini adalah mudah-mudahan bisa diartikan bahwa tidak ada yang menghina, tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengecilkan, meremehkan Anda. Jadi daripada Anda bersekutu sama makhluk-makhluk seperti ini yang nanti malah merugikan, mendingan kan Anda punya Tuhan, Anda punya agama. Emang hidup mah nggak ada yang gampang sih, perjuangan lah pasti. Kalau misalnya dihina, bagaimana caranya kita menghadapi yang hinaan? Itulah bagian dari perjalanan hidup kita, Mbak. Bukan saya mengajari dan menggurui ya, tapi maksud saya ya ini nggak akan jadi solusi apa-apa sih, Mbak, pesugihan-pesugihan ini. Ya karena saya sudah putus asa. Dari dia jadi suami sampai menjadi mantan, menyiksa saya. Ya. Akhirnya saya kepesugihan. Dan dengan instan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Sudah dapat apa yang diinginkan. Belum semua. Sudah puas. Belum. Mau sampai kapan rencananya? Anda akan kejebak terus loh. Gak akan ada puasnya.
Sampai tadi kata Roy bilang lama-lama nyawa Anda sendiri yang bisa hilang. Iya, nak. Sebelum semua terlambat sih Mbak Nak. Saya sangat sakit hati dengan mantan suami saya. Karena saya lihat kamu akan jadi target nih. Nah, Mbak Ana sendiri harus stop ya. Kan tadi udah janji sama saya juga. Dilihat semua orang juga di sini. Ya, Mbak Ana. Mbak Ana. Ya. Bagaimana ya? Mantan suami saya belum. Maafkan udah kuncinya satu. Itu aja. Saya tidak bisa memaafkan dia. Bisa. Oke. Bisa. Bisa pasti ya Roy. Pasti bisa. Mudah-mudahan bisa. Kami hanya berharap kekuatan, kemarahan yang Mbak Ana rasain itu digunakan untuk melawan rasa sakitnya dan membuat Mbak Ana kuat untuk memaafkan suami Mbak Ana supaya Anda nggak sakit hati dan menggunakan makhluk-makhluk ini untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Baiklah. Saya akan tinggalkan semuanya. Coba ya Mbak ya, coba ya maafin ya, gunain kekuatan untuk maafin orang yang menyakiti Mbak ya. Iya, saya akan maafkannya. Tapi mereka tidak mau. Saya tinggalkan. Gimana Roy? Pasti suatu saat pelan-pelan akan ditinggalkan kok. Saya percaya kekuatan Mbak Ana lebih gede daripada jin. Dan yang aneh-aneh gini, saya udah cukup tenang karena saya ngerasa dia udah ditinggalin sama makhluk-makhluknya. Dia sekarang sendirian, si Mbak Ana. Jadi linglung gitu dong? Iya, jadi linglung. Tapi perasaan sakit hati terhadap laki-laki memang masih ada membekas sih. Ya mudah-mudahan ini pelajaran kita buat semuanya yang nonton juga ya. Jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini. Tapi Mbak Ana, kami cuma berharap mudah-mudahan Mbak bisa mendapatkan kebahagiaan, bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menjaga dan melindungi Mbak, memberi kebahagiaan buat keluarga. Karena yang paling penting adalah hidup kita sendiri sih Mbak. Mbak mau terus-terusan ada di sini atau Mbak mau ke kebahagiaan yang berikutnya? Karena kan kesedihan itu jadi tembok antara satu kebahagiaan yang lain kan. Kalau Mbak lama di sini, Mbak kan nggak dapat kebahagiaan yang baru nih. Pastinya saya akan mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kekuatannya bisa digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya. Terima kasih Mbak Ana sudah berbagi cerita di Penembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio dan ini barang-barangnya. Nanti tim akan beresin. Oke, Anda Terima boleh kasih ya, tinggalkan. Mbak Ana. Ya, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Tergiur akan kekayaan, seseorang akan rela melakukan apa saja. Tak sadar bahwa sebenarnya dia telah merelakan kehormatan, bahkan kehidupannya sendiri. Dan berikut ini ada seorang wanita yang nekat menggunakan tali pocong sebagai jimat karena untuk membalas dendam dan sakit hatinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Adele. Selamat malam Mbak Adele. Selamat malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya sekarang wira swasta. Oke, apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Ceritakan pengalaman hidup saya yang sudah disakiti oleh laki-laki dan saya sampai hari ini belum menikah. Di usia saya yang sudah 41. Disakiti laki-laki itu mantan pacar maksudnya? Iya, mantan pacar. Apa yang dilakukan? Ada beberapa orang yang saat itu saya sudah menjalani hubungan dengan serius. Tapi akhirnya dia, ya biasalah menyakiti saya, menduakan, meninggalkan begitu saja. Ada 3 orang yang memang membuat saya sakit banget. Lalu begitu disakiti, apa yang Anda lakukan? Waktu itu cuma kecewa putus asa aja ya, Mas.
nggak ada kepikiran apa-apa, cuma ya umum lah, cuma menangis gitu kan. Tapi lama-kelamaan mungkin karena saya untuk beberapa waktu memang mengurung diri, jadi ada yang di dekat rumah saya mungkin kasihan gitu ya ngelihat saya. Terus dia tanya, kamu mau apa sama orang itu? Saya pengen kembali lagi sama dia. Terus udah gitu dia bilang, ayo ikut ke tempat saya punya bibi. Punya bibi, kata dia gitu, dia punya, untuk bisa deh. Siapa tahu dengan kayak gitu aura kamu kebuka, nanti kamu bisa itu lagi kan begitu. Karena buat saya itu positif, ya saya ikut dia. Sampai akhirnya itu ada yang mandi kembang, terus udah gitu kita ke satu tempat, nggak tahu aku makam apa itu ya, saya juga nggak tahu. Nah pas sudah itu ternyata dia manggil ada orang yang juru kunci gitu ya, juru kunci. Terus udah gitu saya juga bingung Mas, pertamanya apa ya, ternyata dia udah ada omongan dengan si juru kunci itu. Nah terus udah gitu dia sama si juru kunci sama si anaknya itu ada akhirnya pergi ke sana, ke satu tempat, satu kuburan. Terus dia menggali, saya kan bingung apa itu gitu kan. Terus sampai akhirnya dia udah selesai ditimbun lagi, udah sampai akhirnya kita pulang nih. Kalau nggak salah itu sampai rumah sekitar jam 2:30 pagi. Karena kita mulai dari jam 12 ya ke sana. Lalu? Ya malam. Sampai di rumah, terus dia bilang, kamu mandi. Dia udah menyediakan, saya tidak tahu Mas sebelumnya. Dia menyediakan ada kembang, ada air, semuanya gitu kan. Terus ada kain kafan putih, udah disiapin sama dia. Saya bingung, ini apa? Pokoknya mandi aja. Terus saya mandi, terus dia kasih itu. Selesai kan masih ini semuanya. Dikasihlah tadi itu yang Apa? tali. Tali apa? Saya nggak tahu kan. Maaf Bu, ini apa? Ini tali pocong perjaka. Jadi yang bagusnya mati hari, kalau istilah kami itu mati hari, mati pagi kubur. Jadi langsung hari itu juga. Jadi misalnya dia meninggalnya tadi pagi nih, langsung dikubur hari Langsung itu juga. Dan dimakamkan itu di hari masih yang sama. dan itu masih perjaka. Itu talinya dikasih ke Iya, dikasih ke saya. Adel? Heeh. Dikasih ke saya untuk pemikat. berhasil. Berhasil. Dapat tuh tiga-tiganya. Tiga-tiganya dapat sama saya. Sampai sekarang masih dipakai? Oh enggak, Masih disimpan? masih. Tiga-tiganya laki-laki itu masih sama Mbak Adel? Enggak. Sudah saya buang semua. Sudah ada yang baru? Siapa saya atau dia? Anda? Oh, sayanya itu saya mau membalikan itu, Mas. Mau mengembalikan Ya, itu? karena saya mau mengembalikan itu. Sudah pernah dicoba? Waktu itu belum ada sih saya, cuma yang orang itu sebenarnya udah tidak ada lagi. Ibu yang itu sudah nggak ada lagi, Mas. Oke. Baik, mudah-mudahan kita bisa dapat solusi dari permasalahan yang Mbak Adel hadapi. Sebaiknya diceritakan semuanya langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adel terlahir pada tanggal 14 Desember 1977. Sosok yang penuh kasih sayang, namun rasa sakit membuatnya menjadi tak terkendali. Banyak korban berjatuhan akibat dendam Adel. Saya melihat sosok pocong yang menagih kepada Adel karena tali pocongnya diambil. Mengerikan sekali dan menyeramkan. Saya mendengar suara bisikan sangat jelas di kuping saya. Bahkan Adel nyawanya terancam. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk.
Adele dengan tanggal lahir 14 bulan 12 1977. Adele menyimpan tali pocong sebagai jimat dan digunakan untuk memikat 3 mantan laki-laki yang pernah menyakiti, dan sekarang ingin mengembalikan tali pocong itu, tapi orang yang waktu itu memberikan sudah tidak ada. Iya, tali pocong beserta pakaian dalam. Pakaian dalam. Iya. Pakaian dalam orang yang masih hidup. Enggak, pakaian dalam saya. Pakaian dalam Mbak Adele-nya. Iya. Dipasang sesuatu. Dipasang Dipasang. sesuatu. Iya, dimasukkan sesuatu. Dipasang apa Mbak Adele? Nggak tahu dipasang apa. Cuma emang sudah dimasukkan di situ sama orangnya. Gunanya tali pocong dan pakaian dalam ini untuk memikat Sama untuk memikat. 3 orang itu. Semua siapa aja. Oh, Tapi jadi saya lebih menuju untuk pertama itu 3 orang itu. Jadi setelah 3 orang itu ada orang lain juga ya? Iya. Sebenarnya ini saya melihat ada hukum sebab akibat sih di sini. Saya merasakan di usianya yang 41 ya sekarang ya. Tidak ada jodoh yang tepat karena perbuatan sebab dan akibat yang pernah Mbak Adele lakukan sih sebenarnya. Tapi jujur ya, terus terang saya menyentuh hatinya Mbak Adele. Itu kayak hatinya bukan warna merah, tapi hatinya udah warna hitam karena sakit hati disakitin sama laki-laki. Itu rasanya nggak enak. Dan korban laki-laki dan menjadikan dia jadi korban, sekarang pelaku. Gitu. Saya merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, tapi masih ditutup-tutupin sama Mbak Adele. Betul begitu Mbak Adele. Iya. Kalau Mbak Adele sedih, luapin aja semuanya. Saya tahu kamu masih tutupin perasaan Mbak Adele. Hati kamu tuh terbuat dari hati lagi, bukan dari besi. Kamu harus apa adanya juga. Saya lihat kamu udah cukup banyak menderita sih, tapi bukan berarti harus menyakiti pria lagi dengan jampi-jampi tali pocong perjaka. Kalau kamu ingin nangis, kenceng-kencengnya nangis aja, Mbak Adele. Kau nggak boleh bohongin perasaan Mbak Adele. Terakhir punya pasangan tuh kapan Mbak Adele? Ada beberapa tahun lalu lah. Berapa tahun? Ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Waktu itu pisahnya karena disakiti. Yang terakhir, Iya. saya yang meninggalkan. Kenapa Mbak Adele? Kan biar impas dong. Biar impas. Iya, kan sama-sama laki-laki. Biar dia rasa apa yang saya rasa. Sama kayak yang ketiga-tiganya pun begitu. Mereka kembali sama saya. Mbak Tinggalin. Ya, bukan saya tinggalin aja. Saya sudah bikin dia merasa tergila-gila sama saya. Dia udah mau sama saya lagi, udah lebih dari yang kemarin. Terus saya lepas begitu saja. Yang 2 saya bikin gila. Yang 1 yang paling parah karena emang itu ada rencana saya mau menikah. Di beberapa tahun itu, saya bikin Bernana. Ya. Itu sekarang gimana nasibnya? nggak tahu. Kalau yang gila yang saya tahu, kalau kemarin-kemarin beberapa bulan dia sehat. Karena saya bikinnya tidak langsung gila total, Mas. Iya. Gak enak dong kalau kita mau mati. Pelan-pelan. Jadi maksudnya gimana tuh pelan-pelan bikin gila? Pelan-pelan tuh ya nggak langsung nggak gila total seumur hidup dia gila, nggak. Berapa bulan dia sadar sehat, berapa bulan dia ini, kan enak kita ngelihatnya. Melihat orang lain menderita tuh enak bagi dia. Iya, Sebenarnya, enak karena tapi, saya juga tersakiti kan kemarin. jujur sih, tapi ya saya ngelihat Mbak Adele bukan sosok yang tapi jujur nih, kamu tuh ngerasa kayak gini tuh gara-gara dilukain sih baru bisa jadi kayak begini Mbak Adele. Sebenarnya pada dasarnya dia di kehidupan yang di usia 20, 30 dia tuh anak yang baik-baik, orang yang baik, tapi jadi orang yang jahat Karena disakitin. karena dendam terhadap cinta. Jadi seperti ini, mencari black magic. Aduh. Dendam karena cinta, mencari ajian-ajian yang aneh banget. Ini dengan tali pocong
perjaka, lalu kemudian pakaian dalam, itu mengundang makhluk-makhluk gaib lainnya kah? Atau gimana? Karena kok kayaknya seperti Mbak Adele ini kehilangan rasa manusiawinya ya. Iya. Yang langsung ya jadi gila, enak. Iya. Jadi bernanah, biasa aja gitu. Bener, saya Iya, ngerasa. hati saya kan bernanah, hati saya terluka kan gak ada yang tahu. Lihat deh. Apa yang sudah dia bikin sama saya. Sebegitu terpuruknya saya, sebegitu hancurnya saya, mau dikerjain, mau di apapun itu udah sepertinya, stuck gitu loh hidup saya kayaknya di situ kemarin itu. Jadi kalau yang dua itu saya tidak bikin dia seperti yang ketiga, karena saya juga tidak terlalu cinta. Jadi ya beberapa bulan sadar, beberapa bulan enggak. Karena waktu kemarin itu pas dia sadar, pas dia masih sehat gitu ya, dia kan pacaran. Nanti kan digila lagi, ditinggal lagi dong sama perempuannya, kan begitu. Jujur saya ingin bertanya terus terang Mbak Adele. Mbak Adele, saya ngerasa ada tangisan di hati kamu. Apakah betul? Iya. Apa yang bikin sedih atau yang bikin menangis itu apa? Apa yang dirasakan hingga menangis? Apa ya? Sakit yang masih berasa, Mas. Luka yang masih, Saya minta tisu. luka yang masih apa ya? Mbak Adele, nggak semua pria ya. Iya, makanya saya tidak menyakiti yang lain itu. Roy, saya cuma menyakiti mereka bertiga karena di situ dimana keluarga sudah pada tahu dan saya akan menikah sama dia segala macamnya, terus tahu-tahu seperti itu kan. Saya merasa di titik yang paling rendah, merasa tertipu, merasa disakitin. Ya udah, kan ada tawaran. Kamu mau bikin apa saat itu? Kamu mau bikin apa sama dia? Yang pertama kan, saya pengen dia gila deh, tapi jangan permanen. Ya, semusim. Dan sekarang masih seperti itu kan? Kalau sekarang sih, kalau yang saya dengar tidak. Yang jelas mereka sudah menikah. Mereka jadi sudah waktu menikah. itu tidak jadi menikah dengan Mbak Adele karena Iya. ada perempuan lain. Oh iya, jelas. Semuanya gara-gara itu. Sampai yang ketiga itu yang benar-benar saya sakit karena dia berjalan dengan saya sampai akhirnya perempuan itu hamil. Oh, perempuan lain Ya. hamil? Perempuan itu hamil dan kita ada planning ingin menikah. Bagaimana perasaannya, Mas? Tuh udah nggak bisa lagi. Saya minta tisu. Tapi Mbak Adele, kamu pernah disakitin hati sama laki-laki nggak? Pernah sih. Cuman kan balik lagi ya. Kalau misalkan kita punya rasa maaf sih, nanti pasti dapetin yang lebih gitu nanti. Teori gampang, Mbak. Iya sih memang. Teori gampang. Saat kita menjalaninya, saat Mbak merasakannya itu nggak sama semudah seperti yang lo omong. Iya, karena nggak sesakit itu juga sih kalau saya pernah rasain. Mbak Adele, saya tahu kamu sakit hati dan kamu pengen menangis. Kamu tangis kenceng-kencengnya Mbak Adele. Yang udah berlalu. Saya lihat kalau semakin kamu dendam, makin banyak pocong yang ngikutin kamu loh. Tapi saya lihat kamu itu orang yang sangat pemaaf sebenarnya. Saya bisa memaafkan Roy, tapi rasa sakit dan luka saya ini yang belum sembuh. Kamu pelan-pelan bisa, kalau nggak Udah kamu lama, Roy. diganggu. Nanti kalau kamu, saya lihat kamu diganggu oleh sosok makhluk halus berbentuk pocong itu loh. Ada banyak gangguan-gangguan. Gak semua pria ya itu menyakiti perempuan. Jadi tiga-tiga yang laki-laki itu mantannya Ya. udah menderita juga gitu loh. Jadi saya rasa untuk berhentiin semua dendam dan jampi-jampinya. Ada juga jampi-jampinya ya, Roy? Saya nggak tahu kok jampi-jampinya. Saya cuma dapat itu aja, Roy. Cuma dapat kain kafan perjaka itu, sama saya minta waktu itu dikasih. Terus udah gitu di dalam itu sudah ada. Di dalam
diselipin sesuatu Iya, ya. diselipkan sesuatu untuk menarik. Entah kenapa ya, Bay. Saya selalu lihat Mbak Adel itu bukan sosok yang melukai saya atau melukai orang lain atau melukai itunya gitu. Tapi saya melihat Mbak Adel tuh jauh ke dalam tuh kayak sebenarnya korban. Ya. It's okay, don't touch me. Kenapa Mbak Adel? Kalau kamu ingin meremas tangan saya dan merasakan sesuatu, Saya nggak mau balik lagi di sana. Saya nggak mau ngerasain itu lagi, Roy. kamu seorang perempuan, dia harus bangkit, Mbak Adel. Kalau memang tangan aku tadi bisa ngelepasin makhluk halus di badan kamu, keluarin aja. Dan air mata tuh memang gak boleh disembunyiin juga sih. Tangis yang sekenceng-kencengnya biar kamu lega, Mbak Adel. Dan satu lagi, iya, saya pokoknya ingin berpesan. Ini perasaan Mbak Adel ini mewakili beberapa kaum wanita sih sebenarnya. Ya. Izinkan Mbak Adel, kalau emang sudah mau nangis keluarin. Karena air mata terpendam itu justru yang akan melahirkan dendam. Sakit, Roy. It's okay. Saat dia jalan sama kita, tapi dia tidur dengan wanita lain dan sampai hamil. Ya. Saat jalan sama kita dia tidur sama wanita lain Dan sampai hamil. sampai hamil gitu loh. Dan Bay. saat itu dia sudah minta maaf sama saya. Saya maafkan Roy. Saya maafkan, terus kita mulai lagi dari nol. Oke. Akhirnya dia bilang ayo kita nikah, ayo. Tapi selang beberapa minggu, nggak sampai sebulan 2 minggu setelah itu, kembali lagi dengan perempuan itu. Sabar ya Mbak Adel. Saya merasakan di sini sebenarnya dia dipengaruhi oleh sosok yang makhluk astral ya. Selain daripada hati, sebenarnya Mbak Adel tuh hatinya lembut loh. Saya bisa jamin 100% dia tidak akan melukai kalian. Iya, terasa sih. Saya merasakan aura kesedihan daripada kebencian. Dia punya kebencian, tapi saya merasakan sebenarnya dia juga tidak hanya menyakiti laki, tapi dia menyakiti dirinya sendiri gitu. Hidup bagi dia udah nggak ada artinya. Udah Itu nggak ada yang saya semangat lagi rasakan. Tuh, Mbak Adel jangan seperti itu. Harus kuat. Kalau kamu bunuh diri gara-gara masalah pria, kamu bodoh Mbak Adel. Dia pernah coba untuk bunuh diri, Roy. Kamu pernah melakukan perbuatan bodoh kan Mbak Adel? Apa yang kamu lakuin, Mbak? Saya waktu itu coba bunuh diri ke laut. Ke laut. Dan waktu itu sore. Nggak ada kepikiran sebenarnya, nggak ada niat sama sekali. Cuma mungkin saat itu pikiran lagi tidak menentu, saya lari aja jalan itu. Terus ada kebetulan orang yang nelayan gitu ya. Mungkin saya udah nggak tahu lagi, saya mau ke tengah aja. Udah nggak sadar gitu ya. Ke tengah aja, kayaknya Ada santai yang aja. diikutin seolah-olah. Nggak, saya ngikutin itu aja, kayaknya tuh saya kosong gitu. Kayaknya jalan aja biasa. Orang udah teriak ternyata, dari tadi tuh ternyata yang tadinya cuma beberapa orang di pinggir pantai itu, sampai mungkin ada orang lewat, kadang ngeliat saya kok dipanggil nggak nyaut-nyaut mungkin. Akhirnya mereka lari terus ditarik. Terus 2 kali minum sesuatu, ya memang itu obat ya, saya minta dari teman saya. Dosisnya lumayan tinggi. Dan saya Obat. pun sempat dilarikan. Obat serangga. Enggak, berupa pil. Saya tidak tahu, saya cuma minta tolong dong. Enggak tahu, kata dia sih penenang, kata dia. Makanya Terus saya minumnya. dimakan Iya, saya banyak. overdosis. 10 ya. Waktu itu 10, terus udah gitu dilariin di rumah sakit. Kesedot lagi, yang kedua ini. Bunuh diri. Coba lihat, Bay, ada bekasnya. Enggak ada bekasnya lagi, Mas. Karena Bagus itu lah. belum sempat saya ini. Jangan dong, Mbak Adel. Jujur saya tuh melihat orang dari hatinya dan dari apa adanya, tidak dari fisik.
dan tidak dari apapun jenis kelaminnya. Saya melihat Mbak Adele tuh sosoknya lembut loh. Saya bisa menyentuh kamu ke dalam hati kamu yang baik. Tapi Mbak Adele-nya sendiri nerjunin diri kegelapan di sini. Saya ngeliat ada pocong, ada mati bunuh diri, nangis-nangisan. Saya ngerasain itu loh. Saya pengen pesen sih Mbak Adele, hidup kamu tuh lebih berarti daripada laki-laki doang yang nyakitin kamu. Saya boleh gak lihat jimat-jimat kamu? Boleh. Boleh Ada diambil di mana? Mbak Adele. Iya, bentar. Saya butuh gloves juga. Jimat-jimat itu justru mengundang makhluk-makhluk astral lain, makhluk gaibnya untuk mempengaruhi Aku dia nggak ngambil kuat, Mas. keputusan gitu ya. Ro. Beneran. Betul sekali, baik. Aku Cara nggak kuat. mikirnya sepertinya. Cara pikirnya sangat sempit sekali sebagai seorang wanita ya. Jadi saya rasa turut prihatin sih tentang Adele. Disakiti pria sehingga membuat Adele kehilangan kesadaran dan bahkan ingin bunuh diri ke laut. Seperti itu loh. Berkali-kali loh, 3 kali tadi percobaan bunuh diri. Ya, perasaan seorang wanita sangat halus Gara sekali. ini ya, Iya. bahaya. Aduh, tiba-tiba merinding. Saya bentar. Aduh, itu apa Mbak Adele? Ini dikasih terus ada sesuatu di dalamnya. Nih. Di dalamnya tuh apa? Saya tidak tahu, cuma langsung sudah dikasih sama orangnya. Gak pernah dibuka? Enggak, saya nggak Masukin ke dalamnya gimana? Nggak tahu, dijahit kayaknya sama dia. Ini dari sini. Nih. Oh dibuka, dijahit. Ya. Oke. Itu bunga Ini untuk ritualnya aja yang biasa, yang maksudnya simbol saya kemarin waktu saya dimandikan ini. Oh iya, simbol-simbol. Ah, terus ini kain yang sisa. itu tali pocong ya? Iya kan saya cuma satu ngambilnya. Ini udah lama loh Mas. Oke. Saya percaya loh satu hal. Kekuatan black magic dikalahkan oleh cinta kasih. Saya punya cinta kasih di sini. Dan kamu punya kebencian. Tapi tak kenapa ya Mbak Adele ya. Kalau lihat saya Mbak Adele jadi Mbak Adele yang di usia 20 tahun yang tidak membenci sih. Mungkin waktu pas usia 20 saya belum lahir kali ya. Dan saya merasa saya ingin balik kamu ke usia yang masih polos itu Mbak Adele. Saya tahu ini barang-barang ini kotor dan punya jimat dan punya sesuatu yang aneh. Tapi hati kamu lebih bersih. Memang benar ngomong itu gampang. Tapi saya ngerasain. Mereka juga ngerasain hal yang sama. Gitu loh. Ngerti kan ya? Rela nggak untuk menghentikan ritual ini? Oh Membuang iya, jimat-jimat ini? saya rela Mas karena Melepas dendam dan memaafkan iya, semua makanya orang saya yang telah datang ke menyakiti. sini mau minta tolong sama Roy untuk apa yang ada di hati ini, dendam atau sakit. Minta. Baik, saya minta gunting. Benar-benar ini terus bikin dia terasa dendamnya gitu-gitu iya, ya, Ro? betul. Mbak Adele, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling dalam banget dari Roy Kiyoshi. Sejujurnya, kamu menilai diri kamu sendiri baik atau buruk? Baik Mas. Iya, saya percaya itu sih. Saya bukan memuji diri saya sendiri, tapi saya kalau sudah sayang dengan seseorang, saya sayang sekali Mas. Iya, Walaupun baik, saya terima kasih. maaf, saya mungkin tidak bisa memberi lebih seperti perempuan di luar sana yang kak saya pacaran tapi tetap ada batasan. Nah itu yang sering saya merasa kecewa karena mereka rata-rata berselingkuh dari saya yang mereka tidur dengan perempuan lain. Oh, Jadi- karena Anda tidak memberikan Saya nggak bisa Mas. dan Anda tetap menjaga. Iya, alhamdulillah, Rabbil alamin itu. Itu kan sesuatu yang harusnya membuat Anda jauh percaya diri seharusnya. Tapi karena hal itu saya ditinggalkan sampai akhirnya yang puncak dari kesakitan saya dari yang sebelumnya
titik yang paling itunya di mana akhirnya perempuan itu hamil Iya. dan tidak tidur dengan saya. Saya pacaran sama dia udah cukup lama, Mas. Berapa tahun? 5 tahun. Sakit ya? Jangan ditanya. Sakit banget ya? Saya tidak menyerahkan itu, jadi saya merasa oh mungkin saya nggak bisa ngasih ini ke kamu. Jadi akhirnya seperti ini. Saya pernah mencoba ya Mas ya, seperti mungkin yang seperti gaya pacaran sekarang gitu. Tapi saya tidak bisa melakukan itu Mas. Oke, jadi Anda tidak melakukan hubungan badan. Enggak, Saya mau tanya Mbak Adel, melakukan hubungan badan salah nggak salah. sebelum Iya. waktunya? Melakukan ritual-ritual, memiliki jimat dan nyantet orang, salah nggak? Salah sih Mas. Apa bedanya kalau gitu? Bedanya kalau ini terlampiaskan rasa sakit saya. Jadi kan kayak saya Mas nyakitin saya kan senang ngeliat Mas. Jangan dong. Misalnya kayak yang itu dia bernanah-nanah, ya kan? Dia akhirnya bernanah-nanah itu Mas. Bernanah-nanah. Saya pengen kamu gunting semuanya tali pocong perjakanya itu dan BHB. Iya. Guntingnya. Tapi ini bisa benar-benar bikin saya jadi kembali baik kan Roy? Tidak ngikutin. tidak- Iya, Pasti dong. iya ya. Tapi saya minta satu hal dari kamu. Kamu itu harus bangkit sih, Mbak Adel. Kalau kamu mikirin 3 orang lalu tersebut, mungkin bukan lagi kamu di laut, tapi mungkin udah di rel kereta api kali, nabrakin diri. Jangan ya. Aku tahu Roy. Tahu ya? Jangan. Mau hancurin nih semua pakaian dalamnya. Abrak-abrikin. Hati-hati. Kamu mau ke rel kereta api ya? Enggak sih, cuma ke jalan raya aja. Kayaknya enak kalau nabrakin diri Roy. Jadi kan semuanya selesai Roy. Jadi kan saya nggak ngerasain lagi. Jangan dong. Jangan ya. Tapi kalau kamu udah janji sama saya, kamu nggak akan ingkarin janji kan? Enggak Roy. Kita udah bongkar semuanya. Ini digunting juga. Semuanya. Udah lama ini Roy. Iya. Ini kalau ini kan ritualnya begini. Taruh di sini. Caranya? Begini aja nanti kan ditaruh. Nah, sudah saya ini kan ada nanti baca apa namanya? Lilin aja bukan dupa lilin. Terus saya diem aja untuk beberapa saat. Ininya ditaruh. Ini gunting juga. Itu apa sih? Ran? Saya nggak tahu itu apa, tetapi saya ngerasa ini semua negatif. Jujur saya nggak tahu ini Mas apa. Saya selama dikasih saya nggak pernah buka. Ini baru Itu dipakai buat apa biasanya? menarik. Berhasil? Berhasil, buktinya banyak. Saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu juga tentang energi gatal, tapi lebih kecil-kecil lagi semuanya. Berantakin. Mbak, itu mantan pasangannya Mbak Adel yang menghamili orang, berarti dia bukan lelaki yang benar dong? Iya, lelaki yang Berarti Mbak Adel sebenarnya beruntung bisa terhindar dari laki-laki iya, brengsek. sebenarnya begitu. Tapi kan setidaknya setimpal dulu dong. Kan kita harus balas dulu, Mas, biar enak. Biar enak. Iya, biar puas juga dong. Dendam tuh nggak akan habis ya kalau dibalas dengan kejahatan juga. Coba deh praktekkan cinta kasih yang saya ajarin. Semuanya akan berakhir, Mbak. Itu ada lagi loh. Itu ada Kanan lagi tuh. kiri, iya. Oh, kanan kiri dia. Iya dong, kan biar menarik. Kamu nggak nyesel kan semua ini udah Enggak. ridho ya, semuanya Udah ikhlas saya. ikhlas plong. Ikhlasnya walaupun sebenarnya kemarin itu dulu ini udah ditawarin berapa kali kan. Ada teman yang menawarkan untuk kesini, saya nggak mau. Menawarkan untuk apa? Untuk datang minta tolong ke Roy. Tapi sayanya nggak mau. Tapi akhirnya saya sendiri yang mau hubungin dia. Saya untuk minta tolong supaya bisa. Ini tolong dulu. Saya kok ngerasa aura lega ya di sini ya.
Iya lebih. Saya merasa lebih kayak bisa lebih- bebas di sini. Saya Karena kayak selama ini dendam itu jadi beban hidupnya dia kali. Jadi Iya. begitu dendamnya sedikit-sedikit digunting-gunting dengan simbol seperti ini, iya. jadi lebih enteng. Saya kok kayak saya ngerasain di sini saya mencium aroma yang terbang bebas gitu loh. Saya kayak aku ngerasa bebas dan aku ngerasa kayak jadi apa ya? Jadi ngerasa lega ya di aura sini. Gitu. Tadinya saya merasakan aura mistis, pocong dan segala macam dan tiba-tiba akhirnya hilang. Lebih bersih, lebih cerah sekarang. Saya kok ngerasa lebih cerah sekarang ya. Dan lebih banyak ya. Saya ngerasa jauh lebih lega ya. Mbak Adel mungkin bisa menceritakan apa yang kamu rasakan sekarang sih. Kalau saya secara di mata seorang indigo di mata saya nih, saya ngerasain di sini saya tenang banget. Iya sih, karena ini udah menaun ini Roy. Ini sudah semuanya, ini sudah bertahun-tahun sama saya. Setelah digunting-gunting apa rasanya Mbak? Atau pas gunting pertama tadi ada apa ya? Kebayang semua wajahnya. Wajah yang 3 orang itu yang lain mah saya nggak terlalu ya. Kalau yang lain kan cuma sebatas itu. Kalau yang 3 ini tadi pas gunting itu kayaknya yang ini yang paling berasa. Rasanya lega ya. Oke, Iya. pesan saya satu lagi. Jangan ini dibakar. Tapi ini dihancurkan lagi, digunting-gunting dan dibuang ke tong sampah aja. Oh, di tong sampah tidak apa-apa Roy. Ini nggak perlu kita hancurin. Saya tidak mau membakar. Tapi semuanya kembali digunting. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kain dalam dipotongin aja kecil-kecil lagi ntar. Iya. Buangnya ke Buang ke tong sampah. Oh, nggak apa-apa dibuang di tong sampah. Enggak, saya lihat kamu tuh lebih lega loh ketimbang tadi. Dan Iya. saya menjaga jarak dengan dan saya merasakan di sini saya tidak merasakan aura makhluk halus. Tadi ada padahal. Tadi ada. Saya Tadi tidak kamu lihat di sebelah mana Ron? tepat berada di sebelah sampingnya sini, tapi hanya berjarak seperti ini. Sekarang? Sekarang saya ngerasa kayak terbang, saya kayak ngerasa punya sayap dan rasanya lebih lega sih. Saya ngerasa lebih nyaman. Kalau Mbak Adel sendiri bagaimana? Ada rasa lega sih emang. Agak rasa apa ya? Susah menerjemahkannya pokoknya. Jangan-jangan selama ini karena Mbak Adel terlalu sibuk nyimpen dendam gini, akhirnya nggak ketemu pasangan yang bisa membahagiakan. Iya, bisa Karena kan jadi. pernah dengar nggak sih, 1 pintu tertutup 1000 pintu lain terbuka, ya kan? Nah jangan-jangan ini dia terlalu lama di pintu yang tertutup, akhirnya nggak sadar pintu-pintu yang lain tuh sebenarnya udah terbuka gitu. Iya. Tapi Mbak Adel berhenti di 1 pintu yang tertutup itu. Betul. Iya. Jadi tapi udah bisa membuat dia lebih. Kalau kamu mau Oke. saya sebenarnya lihat Mbak Adel kayak saya pengen, kayak saya terbang gitu ya, kayak karena ngerasa udah nggak ada gitu. I feel good gitu loh. Dan kalau misal lebih lagi nih Mbak Adel, kamu bisa berantakin semua barangnya dan kamu teriak sekencang-kencangnya kalau kamu udah bebas gitu. Maksudnya dan saya ngerasa Di sini? Iya. Kamu lemparin aja ke belakang. Ambil, Mbak Adel ambil, Mbak Adel ambil, Bebas. bayangkan wajahnya, Iya, rasa iya. kesel, rasa kekecewaan yang pernah bikin Mbak Adel sakit hati banget. Semuanya ada di situ, ada di tangan Mbak Adel dan sudah siap untuk Mbak Adel buang. Iya. Dalam Bayangkan. hitungan ketiga, Mbak Adel buang semua rasa sakitnya dan Mbak Adel akan menjadi orang yang baru. 1, 2, teriakan. 3. Mbak Adel gimana perasaannya? Mulai lega Roy. Iya, mulai lega kan?
Kamu percaya gak kalau misalnya Mbak Adele berbuat baik lagi nih? Tidak menutup kemungkinan pasti ada orang yang baik yang akan menerima Mbak Adele apa adanya, bukan ada apanya. Saya ngerasain masih ada sisa-sisa. Kamu tuh kalau saya tidak suka sama orang atau saya merasa terancam, saya akan ngomong langsung direct to the point. Saya ngerasain Mbak Adele sekarang tuh lebih beda aja. Saya ngerasain dia kayak udah nggak mau lihat ke belakang sih. Tapi ke depan. Iya, lihat ke depan. Ismi, kalau disakiti sama laki-laki, gimana cara healingnya, ngobatinnya? Kalau aku sih lebih ketemu temen ya. Menghabiskan waktu Iya, sama temen terus ya? menghabiskan waktu sama temen, Oke. butuh temen curhat kayak gitu-gitu. Karena kalau semakin kita sendiri, semakin rasa sakit itu semakin terus-terusan ada gitu. Tapi kalau misalkan udah ketemu temen, udah ketemu orang baru lagi, jadi ya refresh lagi gitu. Pernah tapi disakitin. Pernah sih. Tapi kayak di gitu. level yang biasa biasanya. Mm-mm, Kalau tapi untuk yang biasa bisa Mas. Di level nggak yang berbeda. Kalau yang di parah level sih berbeda itu Mbaknya kita sih. keluar, kita hangout, berasa udah itu ya paling sebulan dah cek bisa kita gimana. Tapi ini Pernah dicoba nggak? udah pernah Habisin dicoba. waktu bareng sama teman-teman gitu? Iya, menyibukkan percuma diri. jadi kayak diem aja gitu. Jadi kan jadi kayaknya saya merusak suasana teman yang tadinya mau happy mau apa jadi diem aja gitu kan gak enak. Sudah sering kali dicoba sampai akhirnya saya semua apa yang saya kerjain itu maksudnya usaha apapun itu saya jadi terbengkalai. Jadi banyak berantakan kerugian hidupnya sebenarnya. justru malah. Iya, Ya, banyak kerugian. Jadi dipikirin. akhirnya saya mikir gini, kamu siapa sampai bikin hidup saya sampai seperti ini? Kan gitu. Iya. Saya merasakan kebodohan yang teramat sangat iya. beberapa waktu ini. Kok saya harus berhenti di sini sedangkan kalian terus maju? Ya, kalian terus maju dengan kehidupan kalian, saya terpuruk sendiri. Oh, nggak mau. Siapa kalian bisa bikin saya begini? Itu yang bikin akhirnya saya menghubungi teman saya itu untuk minta tolong ketemu Roy. Dia menawarkan sudah jauh-jauh hari, tapi sayanya masih Tapi keras. perlu diingat ya Mbak Adele, saya hanyalah orang biasa. Betul. Sebagai jembatan saja dengan sepengetahuan saya aja, versi Roy Kiyoshi. Dan jangan anggap saya sebagai apapun, bukan dewa. Saya mah anak-anak, saya orang biasa yang punya pengetahuan lebih aja, hanya men-share. Tapi saya cukup senang nih. Perasaan yang saya rasakan ini adalah perasaan Mbak Adele gitu. Saya kan ekspresifnya Bisa merasakan Iya, langsung kayak ya. Dan rasanya seperti terbebas Iya. dari satu ikatan gitu. aku ngerasain bebas dari suatu kerangkeng. Makhluk-makhluk tadi kemana Roy? Langsung Lepas, semua hilang gitu. Dan kamu udah janji satu hal sama saya. Kamu nggak boleh nabrakin diri, terjun ke laut, terus minum obat serangga ataupun obat tidur atau apapun overdosis ya. Nggak mau. Saya nih ya, Roy Kiyoshi, saya sendiri. Aku bersyukur deh bisa ketemu Mbak Adele. Paling enggak saya bisa buka pengetahuan orang lain dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nggak dari Mbaknya Adele sendiri gitu. Tapi dari sudut pandang Roy Kiyoshi, mungkin dari Ismi dan Mbak Yoktara juga. Seperti itu ya. Saya orangnya rame, saya orangnya bawel, tapi untuk menceritakan nggak bisa Mas. Tapi buat saya kalau ke Roy, saya cuma begini, dia sudah mengerti. Buat saya itu, jadi saya nggak bisa, karena kalau saya bercerita, itu antara bercerita sama air mata, balapan Mas. Kalau ini kan enak bisa nih, dimengerti jadi sih. saya mempersilahkan untuk, ayo Roy, lihat diri saya, silakan gitu, dan bantu saya. Di situ saya mintanya, gimana caranya tidak usah banyak berbicara tapi orang itu sudah tahu. Mungkin saya terlalu berlebihan ya. Maksudnya seakan-akan menganggap orang itu siapalah gitu. Tapi buat saya kalau orang yang mempunyai sesuatu yang berbeda dari yang lain itu kan berarti dia masih pasti bisa gitu. Jadi saya mempersilakan, silakan Roy. Yang ini yang saya utarakan di sini, tapi yang tidak bisa saya utarakan Roy juga tahu. Iya, Dan itu saya meminta tolong secara tidak langsung. Mulut berbicara, hati pun berbicara, tolong saya Roy. Iya. Jadi buat saya itu yang paling yang saya mau Mas. Kalau misalnya saya bercerita sama Mas, atau misalnya sama itu nangis terus akhirnya ceritanya terputus. Iya. Nah, tapi kalau begini, Roy silakan. Bisa Saya lengkap membuka ya. diri. Oke, Mbak Silakan Adele. Roy baca semua.
Saya mau tanya nih Mbak Adel. Setelah semuanya udah selesai, semuanya udah buang nih rasa dendam, rasa keselnya, kan bukan tidak mungkin ya satu saat nanti ada orang yang ternyata nggak tepat lagi. Siapa tahu, mudah-mudahan sih jangan sampai. Iya, itu doa saya juga. Mudah-mudahan jangan sampai. Permintaan saya juga. Tapi kita kan nggak pernah tahu. Kalau ada orang yang menyakiti hatinya Mbak Adel lagi, apakah mungkin Mbak Adel balik lagi nih ngirim-ngirim benda-benda ini, makhluk-makhluk ini? Ini disaksikan sama semua orang. Iya, Di depan Roy mendalik. juga. Insya Allah saya tidak akan pernah mau lagi begitu. Benar. Benar. Saya sudah, sebelum saya kesini, saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri. Udah berjanji dengan Iya, diri saya sendiri. berjanji dengan diri saya sendiri bahwasannya itu adalah kebodohan. Kebodohan saya sekian tahun yang seperti Ya. Mas tadi bilang terbelenggu. Di Ya satu kan? titik diikat gitu ya. Iya, kayaknya Jadi- kayak saya katak dalam tempurung gitu kan. Yang kemarin itu hanya, ya katak gimana sih di dalam tempurung kan gelap. Nah, Ya. saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Dan saya udah janji sama diri saya, itu adalah hal bodoh karena ini nggak murah loh Mas. Oh, bayar berapa waktu itu? Mahal, ada maharnya Mas. Berapa waktu itu? Waktu itu, Berapa sampai berapa deh? Nggak usah. ya ratus sampai juta. Ratusan ribu sampai jutaan iya. rupiah. Terakhir pesan dari Roy Kiyoshi hari ini adalah Mbak Adel, saya cukup bangga dengan Mbak Adel, tindakan Mbak Adel karena bisa ngelepasin gituan. Kedua, saya ngerasa seneng karena saya ikut merasakan kok ada perasaan yang lega ya. Dan ketiga, kamu udah janji sama saya pengen kamu melanjutkan hidup lagi, mencari cinta lagi. Belum ada kata terlambat, usia itu hanyalah sebuah nomor dan angka. Ya. Ya, tapi cinta, jodoh, maut semua nggak ada yang tahu. Itu ya milik yang di atas aja. Tapi jangan putus asa tentang cinta, cari lagi ya. Oke, dan kemudian pasti udah insya Allah udah nggak ya kalau misalnya ketemu yang nggak tepat lagi. Iya. Udah gitu. Itu kenapa dibawa? Buang Mbak. Enggak. Baiklah. Nanti disimpan buat kenang-kenangan. Udah cukup lama itu Mas, Udah nggak cukup pernah lama. dipakai lagi, tapi masih ada di Ya. lemari waktu itu. Baik. Tapi denger tadi apa yang sampaikan Roy Iya. ya. Baik. Ya. Itu. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih ya Roy. Iya. Jadi Sukses ya, Mbak sudah Adel. membantu, jadi jujur perasaannya lega. Baik. Mudah-mudahan nanti esok lebih lega lagi dan saya lebih bisa percaya diri karena saya cukup tidak percaya diri dan saya tidak bisa mempercaya laki-laki. Buat saya sepertinya di satu titik itu sama nanti gitu. Percaya Mbak Adel, yang Mbak Adel udah perjuangkan, pertahankan, ini akan indah semua pada waktunya. Lebih baik Amin. pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Betul. Insya Allah. Boleh saya hug. Makasih ya, udah berbagi. Terima kasih ya Mbak Adel. Kamu kasihan, saya nggak tega. Kuat ya. Terima kasih ya Mbak Terima Adel. kasih Mbak Adel. Iya, makasih ya Mas. Anda boleh meninggalkan studio ini dengan semata batin. Iya. Kuat-kuat ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Semua kedepannya lebih Iya. baik. Amin. Memaafkan memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi jika kita menyadari bahwa hidup bukan untuk dimiliki, maka segalanya akan terasa mudah. Karena kita tak berhak menuntut apa-apa. Anda telah saksikan dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah dua wanita yang karena dendam dan sakit hati akhirnya melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Ada Enak dan juga Adel. Gimana Roy? Ya, kayak saya melakukan perbandingan antara Adel dan Ena. Kalau Ena itu punya jiwa yang gak ada habis-habisnya, dendam membara. Namun berbeda dengan Adel yang datang penuh penyesalan dan kemudian pasrah dan akhirnya dia terbang dengan kebebasan. Gak ingat-ingat lagi masa lalu. Saya percaya Adel itu mendapatkan cinta sejati, sementara Ena saya masih khawatir sekali. Iya sih, tapi dua-duanya yaitu ya karena sudah punya harapan begitu tinggi untuk mendapatkan cinta sejati, tapi begitu dikecewain, dendam, Ya. yang akhirnya malah putus asa. Betul. Kamu nggak pernah kecewa karena laki-laki kan? Pernah sih. Pernah Cuman ya? ya itu dia seperti yang tadi aku bilang sih.
Berarti butuh waktu dong Ah, untuk butuh dihabiskan waktu. bareng sama teman-teman sampai akhirnya benar-benar siap untuk menerima orang yang baru gitu. Iya, ya? itu butuh waktu. Masa banget sih. sakit. Apalagi yang namanya wanita kan. Wanita tuh butuh waktu untuk memperbaiki diri sendiri, untuk menerima yang baru lagi. Gitu. Apalagi kalau udah disakitin. Emang waktu itu yang disakiti itu dia selingkuh? Apa Kalau yang aku, tidurin iya, perempuan lain? Enggak sih, kalau aku lebih ke dianya selingkuh. Oh, langsung nggak kamu labrak gitu dan Enggak ketemu sih. buktinya? Heeh. Iyalah. Cuman udah aja lah gitu. Mungkin dia ya seperti kata kakak yang bilang, katanya maksudnya ya itu berarti bukan yang terbaik buat kita. Iyalah, gitu. pasti. Iya. Jadi Tuhan udah tunjukin Iya, kan. malah bersyukur ya jatahnya. Iya betul. Untung nggak ke jenjang perkawinan. Ismi, terima kasih Ya, terima sudah kasih. hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan Amin. semua cinta yang lagi kamu perjuangin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Roy Kiyoshi, terima kasih atas Thank you. pencerahan dan penjelasannya.